Hari ini kita akan renungkan kitab Kejadian pasal 31, teksnya ayat 33 sampai 42, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 33 sampai 35. Rahel tetap sembunyikan Terapim dan Laban tidak ditemuinya. Paragraf yang kedua ayat 36 sampai 42. Hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban sebab perbuatan jahat Laban selama 20 tahun ini. Kesimpulannya, Laban menggeledahnya kema-kema keluarga Yakub. Dan ketika Rahel sembunyikan Terapim dalam kantong pelana unta, sedangkan ia sendiri duduk di atas pelana itu, akhirnya Laban tidak berhasil menemukan patung itu. Selanjutnya ini Yakub memarah kepada Laban sebab dia tidak setia dan tentang mengubah-ubah dan sampai 10 kalinya. Yakub berkata, maka paman pasti sudah menyuruh saya pergi dengan tangan kosong. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Allah Abraham dan yang disengani oleh Ishak tetap menyertai Yakub. Allah memperhatikan kesengsaraan Yakub dan jerih payahnya, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam kepada Laban. Kedua, Allah tetap menyertai dan memperhatikan anaknya yang memilih. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Laban masuk ke dalam kemah Yakub, kemah Lea, dan kemah kedua budak perempuan itu, tetapi Terapim itu tidak ditemuinya. Akhirnya ia masuk ke dalam kemah Rahel, tetapi Rahel telah memasukkan Terapim itu ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Jadi Laban tidak menemui Terapim itu. Kedua, hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban karena Laban telah 10 kali mengubah-ubah Yakub, sekalipun Yakub bekerja dengan setia untuk rumah Laban selama 20 tahun. Jadi aplikasi hari ini. Pertama, jangan mengubahkan upah atau janji dengan orang-orang. Ya, kalau kita sengaja mengubahkan upah tentang orang atau mengubahkan janji dengan orang, itu artinya kita usahakan mencari keuntungan lebih besar. Itu tidak boleh. Kalau sudah janji, harus kita menepati janji. Upah pun juga begitu. Kedua, jangan menipu orang lain, sekalipun orang yang dekat, keluarga pun juga. Memang orang-orangnya berpikir karena dia orang dekat, dia karena keluarga, itu menipu pun tidak ada apa. Itu hanya hal di dalam keluarganya saja. Pikir begitu. Namun itu pun juga tidak boleh. Orang yang jauh atau orang yang dekat pun kita harus berjaga kesetiaan dan jangan menipu. Ketiga, tetap setia di dalam pekerjaan Anda dan melihatkan Tuhan menyertai Anda. Itu maksudnya, sekalipun orang yang lainnya tidak setia kepada Anda, kita pun juga harus tidak setia, tidak boleh. Sekalipun merekanya ingin menipunya, sekalipun merekanya ingin mencari keuntungannya lebih besar dari Anda pun, tetap setia aja di dalam pekerjaan dan melihatkan Tuhan menyertai Anda. Inilah harus melihatkan contoh tentang orang percaya dan anak percayanya, anak Tuhan. Jadi PR praktek hari ini, melihatkan akan Tuhan menyertai Anda dengan kesetiaan Anda dan menghargai usaha orang lain dengan membayar upah dengan benar. Tentang peristiwa apapun, tentang situasi apapun, melihatkan kesetiaan Anda. Pada waktu itu orang-orang pasti akan melihatnya Tuhan menyertai Anda. Hari ini juga, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.